Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan ya, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman sendiri yang akan tanggung resikonya. Oke, yang pertama kita mulai dari indeks ya. Indeks hari ini seperti analisa kita kemarin ya. Hari ini indeks terkoreksi 0,6% ya ke level 6651, di mana pada pagi hari sempat open gap up ya. Gap up dibuka di atas harga kemarin, kemudian sepanjang sesi ya indeks di bawah turun ya, di bawah turun tertekan 0,6%. Nah, untuk next potential index kemungkinan besar akan kembali menunjukkan penurunan untuk sementara itu sekitaran 6626 ya, ke sekitaran 6626. Nah, kalau nantinya 6626 ini mampu menahan penurunan indeks, maka besar kemungkinan indeks akan kembali mencoba untuk break all time high-nya. Nah, kalau indeks nggak mampu bertahan di atas 6626, maka potensi berikutnya indeks akan kembali ke sini ya, di support sebelumnya ini di sekitaran harian 6500-an. Oke, itu saja untuk indeks. Jadi saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham BANK atau saham Bank Aladin Syariah. Nah, untuk saham BANK ini ya, sebelumnya udah pernah kita bahas juga ya. Ini sebelumnya udah pernah kita bahas, kita sarankan untuk buy untuk trading jangka pendek dulu di saham ini. Nah, di sini kita set trading plan sebelumnya belum kena trailing stop ya, belum kena stop loss, dan hari ini BANK mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, 11% ke level 2720 teman-teman. Jadi ada potensi ya, ada potensi target kita di 2850-an akan tercapai teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah buy di bawah ya, yang ikut analisa kita sebelumnya, bisa manfaatkan untuk taking profit jika nantinya BANK ini gagal break dari 2850. Nah, buat teman-teman yang baru entry, menurut saya di harga sekarang ini kurang menarik ya. Kenapa? Karena resistnya sudah dekat, kemudian supportnya sekarang sudah makin jauh. Jadi kalau teman-teman mau bayar di harga sekarang itu resikonya cukup tinggi teman-teman, risikonya cukup tinggi. Dari segi momentum volume hari ini mengalami kenaikan, tapi nggak begitu signifikan. Jadi menurut saya ini hanya kenaikan untuk sementara saja teman-teman ya. Tapi jika nanti BANK ya mampu melewati 2900-an, maka ada potensi ini akan kembali mengalami kenaikan yang lebih tinggi lagi. Jadi sesuaikan dengan trading plan masing-masing ya, yang sudah bayar dari bawah tinggal hold, set trailing stop, atau teman-teman bisa manfaatkan kalau sudah hit target bisa TP, bisa setengah, bisa full juga, itu terserah teman-teman masing-masing. Oke, itu untuk saham BANK. Kemudian yang berikutnya adalah saham Friend. Nah, untuk saham Friend ini ya, sebelumnya juga udah pernah saya bahas ya. Pernah saya sarankan buy jika dia mampu break dari resistance ini ya, dan ketika dia break di sini di downtrend line ini. Dan pada saat dia di sini pun saya sudah sarankan untuk TP setengah ya, kemudian re-entry lagi di sekitaran 103. Nah, di sini terlihat ya kembali mengalami pantulan di sekitaran 103 teman-teman ya. Jadi teman-teman yang udah re-entry lagi ini cuannya lumayan teman-teman ya. Nah, untuk posisi sekarang di Friend ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan hari ini dia membentuk candle doji teman-teman. Candle doji di area resist. Jadi kalau secara teknikal ini ada peluang untuk kembali terkoreksi teman-teman.
Nah, kira-kira koreksinya sampai mana? Bisa saja ke sini teman-teman ya, di sekitaran 107. 107. Jadi teman-teman bisa perhatikan area 107 jika nantinya 107 bisa menjadi area pantulan untuk friend, maka teman-teman uh, bisa manfaatkan untuk buy lagi saham ini kalau teman-teman udah taking profit. Tapi masih ada peluang ya, masih ada peluang yang cukup tinggi friend ini akan kembali melakukan kenaikan karena dilihat dari segi price volume ya. Kalau dilihat dari segi price volume ini masih cukup menarik ya, masih cukup oke. Jadi friend ini masih menyimpan peluang kenaikan yang cukup tinggi menurut saya teman-teman. Bisa saja ke level sekitaran 130 dulu ya. Kalau nantinya itu mampu di break lagi oleh friend, maka potensi berikutnya ada di resistennya ini di sekitaran 135. Ini resisten yang cukup kuat untuk saham friend ini teman-teman. Oke, itu saja untuk saham friend buat teman-teman yang ikut analisa dari bawah ya. Selamat. Ini disclaimer on teman-teman ya, karena saya juga sudah di bawah ya. Saya sudah buy saham ini masih ada floating profit sekitaran 12%-an. Jadi disclaimer on ya. Oke, itu saja untuk saham friend. Kemudian yang berikutnya adalah saham BDMN. Nah, untuk saham BDMN ini sendiri hari ini terlihat kurang menarik ya, karena hari ini BDMN terlihat jebol garis uptrend channel jangka pendeknya teman-teman ya. Hari ini terlihat jebol garis uptrend jangka pendeknya dengan volume. Jadi ini indikasi yang kurang menarik menurut saya untuk saham BDMN. Nah, kalau seandainya BDMN ini ya nggak mampu bertahan di atas 2450, maka menurut saya ada potensial BDMN ini akan kembali ke supportnya ini di sekitaran area 2270 sampai 2200 teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang udah buy di atas ya, di atas menurut saya harap berhati-hati di saham ini teman-teman ya, karena dari segi teknikal terlihat sesuatu yang kurang menarik kalau menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi. Oke, itu saja untuk saham BDMN. Kemudian yang berikutnya ada saham BABP atau saham Bank MNC Internasional ya. Nah, untuk saham BABP ini sudah sering sekali kita bahas ya. Sebelumnya sudah sering sekali kita bahas teman-teman ya. Kalau nggak salah terakhir kali kita bahas kemana ya? Di sini ya, di area sini ya. Saya bilang belum menarik karena ini masih downtrend teman-teman ya, masih downtrend. Kemudian ya, untuk posisi candle saat ini ya, BABP ini terlihat mampu bertahan di atas MA 200-nya teman-teman. Terlihat mampu bertahan di atas MA 200-nya dan transaksi volume ya sudah mulai ada peningkatan ya. Tapi apakah sudah menarik? Menurut saya belum teman-teman ya, belum. Buat teman-teman yang mungkin suka berspekulasi boleh-boleh aja teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang nunggu konfirmasi ya, sebaliknya tunggu dulu. Kita bisa tarik sebuah garis downtrend minor di sini teman-teman ya, downtrend minor. Dimana jika nantinya ini mampu di break ke atas ya, apalagi breaknya dengan volume, maka teman-teman boleh manfaatkan untuk spek bias saham BABP ini. Nah, jika dia belum mampu break ke atas, maka ini masih berpotensi untuk turun atau bahkan konsolidasi untuk jangka yang cukup lama teman-teman ya. Jadi menurut saya untuk saat ini buat teman-teman yang baru mau entry BABP ya, menurut saya belum menarik teman-teman ya, belum menarik. Bisa tunggu saham ini mampu break dari downtrend line minornya ini teman-teman. Oke, itu saja untuk saham BABP. Kemudian saham berikutnya adalah saham MPPA. Nah, saham MPPA ini juga udah sering kita bahas teman-teman, juga udah sering kita bahas. Di sini pernah saya bahas juga, saya sarankan baik jika memang ini mampu di break ke atas nantinya. Jika resinya ini mampu di break, ternyata
Di sini dia nggak kuat untuk break, teman-teman. Dia nggak kuat untuk break, kemudian di sini dia kembali mengalami penurunan. Posisi sekarang sudah berada di support ya, di low sebelumnya ini, teman-teman ya. But menurut saya ini masih ada potensi untuk dijebol. Jadi potensinya ini masih akan turun kalau menurut saya, teman-teman ya, masih akan turun, masih bisa saja ke sekitaran 470-an untuk target penurunan selanjutnya untuk MPPA ini. Nah, technical MPPA akan menarik jika dia kembali berada di atas resistnya ini, teman-teman ya. Jika dia kembali berada di resistnya ini, maka teman-teman boleh ikutan buy karena di sini ada pola double bottom. Di sini bottom pertama, di sini bottom kedua. Kalau ini memang nantinya 660 ini mampu di breakout, maka teman-teman bisa spek buy. Untuk saat ini teman-teman sebaiknya wait and see terlebih dahulu karena ini sahamnya masih downtrend, jadi masih ada potensi untuk kembali mengalami penurunan ya menurut saya. Oke, itu saja untuk saham MPPA ya. Kemudian yang terakhir ada saham batubara yaitu Indika Energi. Nah, untuk saham Indi ini ya, sebelumnya udah pernah kita bahas ya, sering kita bahas juga ya. Sebelumnya pernah kita sarankan kalau buat teman-teman yang mau trading jangka pendek bisa antri buy di sini. Kemudian dia memang sempat naik ya, kemudian kembali mengalami penurunan. Nah, tapi menurut saya ini masih cukup oke, masih cukup oke karena di sini kalau nggak salah ya, di sini adalah Fibonacci 1700 ini adalah Fibonacci golden ratio-nya, teman-teman ya. Fibonacci golden ratio-nya, kemudian terlihat di sini dia konsolidasi, dan konsolidasi ini dengan volume yang mulai menipis, teman-teman, dengan volume yang mulai menipis. Jadi ini masih cukup oke, risk reward-nya masih oke buat teman-teman yang trading jangka pendek deh di saham ini. Risk-nya hanya sekitaran 3,17% ya kalau teman-teman buy di harga sekarang. Kemudian stop loss-nya teman-teman bisa set di 1670 atau 1680 untuk stop loss-nya. Kemudian reward-nya teman-teman bisa set di angka 2000. Jadi risk to reward ratio ini masih cukup oke, masih cukup menarik kalau menurut saya. Nah, biasanya saham-saham batubara atau saham-saham coal itu naiknya itu di area window dressing ya, di sekitar Desember sampai Januari. Itu mengikuti indeks biasanya, teman-teman, mengikuti indeks karena ini betanya kuat. Walaupun ini bobotnya ke indeks itu saham-saham batubara terbilang kecil, teman-teman, tapi kalau istilahnya itu betanya kuat ya untuk indeks. Jadi kalau saham-saham cyclical ini sudah naik, biasanya indeks juga akan ikut naik ya. Nah, karena sekarang indeks lagi koreksi juga, maka ini juga ikutan koreksi. Jadi ini menurut saya masih wajar ya, masih wajar. Saham-saham batubara lainnya pun masih koreksi ya. Dan menurut saya masih menarik ini Indi, kemudian Adaro juga menurut saya masih oke ya. Bisa teman-teman cicil-cicil buy, tabung sampai window dressing. Kalau nantinya window dressing dia nggak ikut naik, maka teman-teman bisa cut loss dulu ya. Oke, itu saja ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat berakhir pekan.